Halo semuanya. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika peminatan. Masih bersama saya Tita Puspita. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan teorema sisa. Ya, oke, kita mulai saja. Mari kita simak pembahasan soal-soal berikut ini. Jika Px sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 13X ditambah A dibagi dengan X plus 3 menghasilkan sisa 2, maka Px dibagi X plus 1 akan bersisa. Penjelasannya seperti apa? Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa Px itu dalam Px itu ada satu variabel yang kita tidak tahu nilainya. Maka dari itu kita harus mencari nilai A dulu. Bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari pembagi. Nah, pembaginya itu adalah X plus 3 itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Nah, nilai X sama dengan negatif 3 ini kita substitusikan ke Px agar nilai A-nya kita peroleh. Jadi didapat bahwa P dalam kurung negatif 3 itu sama dengan negatif 3 pangkat 4 ditambah 5 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah 9 kali negatif 3 pangkat 2 ditambah 13 kali negatif 3 ditambah A. Nah, di sini diketahui bahwa jika Px dibagi oleh X plus 3 memberikan sisanya sama dengan 2, maka P dalam kurung negatif 3 itu sama dengan 2, sehingga kita bisa menulisannya 2 itu sama dengan 81 ditambah 5 kali negatif 27 ditambah 9 kali 9 dikurang 39 ditambah A. Jadi diperoleh bahwa 2 sama dengan negatif 12 ditambah A. Jadi A-nya sama dengan 14. Nah, nilai A ini kita lengkapi di Px, sehingga Px itu menjadi X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat ditambah 13X ditambah 14. Nah, soalnya adalah jika Px dibagi X plus 1 sisanya berapa? Maka kita mulai pembaginya. Kita cek X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, nilai X sama dengan negatif 1 ini kita substitusikan saja ke Px, sehingga diperoleh P dalam kurung negatif 1 itu sama dengan negatif 1-nya pangkat 4 ditambah 5 kali negatif 1 pangkat 3 ditambah 9 kali negatif 1 pangkat 2 ditambah 13 kali negatif 1 ditambah 14, ya, sehingga diperoleh bahwa P dalam kurung negatif 1 itu sama dengan 6. Nah, ini artinya Px dibagi oleh X plus 1 akan bersisa sama dengan 6. Oke, jadi jawabannya yang E. Nah, berikutnya nih, jika suku banyak X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 dan X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah X tambah 5 mempunyai sisa yang sama jika dibagi oleh X plus 2, maka nilai A yang memenuhi adalah. Nah, dalam soal ini diketahui bahwa ada dua suku banyak. Jika dibagi oleh X plus 2 memberikan sisanya sama dengan sisa yang sama. Oke, kita mulai saja di sini. Nah, kita eksekusi yang pembaginya. Nah, kalau pembaginya X tambah 2 sama dengan 0, maka kan X-nya sama dengan negatif 2. Oke, yang berikutnya misalkan suku banyak yang pertama itu kita tuliskan menjadi Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 2X tambah 1. Nah, karena pembaginya adalah X sama dengan negatif 2, maka F negatif 2 sama dengan
negatif 8 ditambah 4 ditambah 4 tambah 1, maka F dalam kurung negatif 2 itu sama dengan 1. Nah, suku banyak berikutnya, misalkan kita tuliskan GX. Nah, GX ini sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah X ditambah 5. Nah, karena dibagi oleh X plus 2, maka G dalam kurung negatif 2 itu sama dengan 16 dikurang 24 dikurang 24 dikurang 2A ditambah 5, sehingga G dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 2A dikurang 27. Nah, karena di dalam soal itu ada keterangan bahwa memberikan sisa yang sama, maka kita bisa menuliskan bahwa 1 itu sama dengan negatif 2A dikurangi 27, sehingga 2A itu sama dengan negatif 28. A-nya menjadi negatif 14. Nah, di sini berarti jawabannya yang B. Jika fx dibagi dengan x dikurang 2, sisanya 24. Sedangkan jika fx dibagi dengan 2x dikurangi 3, sisanya 20. Nah, jika fx dibagi dengan x dikurangi 2 dikali 2x dikurangi 3, sisanya adalah, oke, kita selesaikan dulu ya. Pembagi itu adalah x dikurangi 2, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, kita ingat bahwa teorema sisa yang nomor 3 itu menyatakan bahwa jika suku banyak dibagi oleh pembaginya bentuknya itu adalah bentuk A kuadrat plus BE plus C, itu memberikan sisanya itu adalah MX ditambah N. Dengan demikian, nah di sini untuk pembaginya X minus 2, maka sisanya adalah 2M ditambah N sama dengan 24. Oke, nah berikutnya itu adalah pembaginya adalah 2X dikurangi 3, maka X-nya sama dengan 3/2, sehingga sisanya 3/2M ditambah N itu sama dengan 20. Nah, karena di sini ada 2 variabel, ada 2 persamaan, maka kita eliminasikan. Nah, misal saya mengeliminasikan N, maka diperoleh bahwa 1/2M sama dengan 4, maka M-nya sama dengan 8. Nah, untuk mencari N, berarti nilai M ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan saya coba masukkan ke persamaan 1, berarti kan N sama dengan 24 dikurangi, nah 2 kali 8 berarti 24 dikurangi 16, jadi N-nya sama dengan 8. Jadi dengan demikian sisanya adalah 8X ditambah 8. Nah, di sini jawabannya yang A. Ya, ada suku banyak fx dibagi dengan x minus 2, itu sisanya 1. Sedangkan jika fx dibagi dengan x plus 3, sisanya negatif 8. Nah, suku banyak gx dibagi dengan x dikurangi 2, sisanya 9. Dibagi x plus 3, sisanya 2. Nah, jika ada hx itu sama dengan fx dikali gx, maka sisa pembagian hx dibagi oleh x kuadrat plus x dikurangi 6 adalah, nah, cara penyelesaiannya kita coba telaah di pembaginya ya. Di sini diketahui pembaginya itu adalah x dikurang 2, maka x-nya sama dengan 2. Nah,
kalau kita perhatikan di sini fx dibagi x minus 2 sisanya 1. Gx dibagi x minus 2 sisanya 9. Maka kita bisa menuliskannya f2 nya sama dengan 1, g dalam kurung 2 nya sama dengan 9. Nah, pembagi yang satu lagi adalah x plus 3, maka x sama dengan negatif 3. Kita bisa lihat bahwa fx dibagi x plus 3 itu sisanya negatif 8, sedangkan gx dibagi x plus 3 sisanya 2. Maka kita bisa menuliskannya f dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 8 dan g dalam kurung negatif 3 sama dengan 2. Ya, oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa hx itu adalah fx dikali g. Nah, jika hx dibagi oleh x kuadrat ditambah x dikurang 6 sisanya berapa? Nah, kita coba lihat dulu di sini pembaginya. X kuadrat ditambah x dikurang 6 jika kita faktorkan itu adalah x dikurang 2 dikali x tambah 3. Nah, ini sama dengan yang diketahui pembaginya, sehingga kita bisa memperoleh bahwa kalau H2 H dalam kurung 2 itu sama dengan F dalam kurung 2 dikali G dalam kurung 2 sama dengan T1 dikali 9 sama dengan 9. Nah, ini berarti memberikan sisanya bisa kita tulis menjadi 2M ditambah N sama dengan 9. Nah, untuk yang pembagi X plus 3 berarti kan H-nya H dalam kurung negatif 3 sama dengan berarti F dalam kurung negatif 3 dikali G dalam kurung negatif 3 itu sama dengan ini negatif 8 dikali 2 sama dengan negatif 16, sehingga kita bisa menuliskan bahwa negatif 3M ditambah N sama dengan negatif 16. Nah, ini kita eliminasikan. Nah, misal saya eliminasi N, berarti diperoleh bahwa 5M itu sama dengan 25. Maka M nya sama dengan 5. Nah, untuk nyari N, saya coba substitusikan ke yang pertama. Jadi N sama dengan 9 dikurangi 10, maka N nya sama dengan negatif 1. Nah, dengan demikian sisanya adalah 5x dikurangi 1. Jadi ini jawabannya yang C. Ya, soal berikutnya, diketahui P x suatu polinomial jika P dalam kurung X tambah 1 dan P dalam kurung X dikurangi 1 masing-masing dibagi X dikurang 1 memberikan sisanya 2. Jika Px dibagi X kuadrat dikurangi 2x itu memberikan sisa. Nah, kita coba selesaikan ya. Jadi diketahui bahwa P dalam kurung X tambah 1 dibagi X dikurangi 1 itu sisanya 2. Nah, di sini kita tahu bahwa pembaginya itu X dikurangi 1, maka X nya sama dengan 1. Nah, nilai X sama dengan 1 itu kita substitusikan ke P X plus 1 sehingga diperoleh P1 tambah 1 itu sama dengan 2, sehingga P2 nya itu sama dengan 2 ya. Oke, nah berikutnya itu P dalam kurung X dikurangi 1 dibagi X negatif 1 sisanya 2. Nah, ini kan pembaginya sama dengan yang pertama, jadi tekniknya pun juga sama. Kita nilai X sama dengan 1 itu kita substitusikan ke P X dikurangi 1 sehingga diperoleh P dalam kurung 1 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi P0 nya sama dengan 2. Nah, sekarang jika Px dibagi oleh X kuadrat dikurangi 2x itu memberikan sisanya Mx ditambah E. Nah, ini
sesuai dengan teorema sisa 3 bahwa jika polinomial Px dibagi oleh bentuk kuadrat maka memberikan sisanya mx ditambah n ya. Oke, nah untuk yang pertama pembagi x kuadrat dikurangi 2x ini kita coba faktorkan. Di sini diperoleh bahwa x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 2. Nah, nilai ini untuk yang pertama untuk x sama dengan 0, kita masukkan bahwa P0 itu sama dengan M kali 0 ditambah N. Sehingga P0-nya sama dengan N. Nah, P0-nya itu didapat dari mana? Nah, kita bisa tahu bahwa P0 itu sama dengan 2. Sehingga N-nya itu sama dengan 2. Ya. Nah, untuk berikutnya adalah untuk x sama dengan 2, kita bisa melakukannya sama dengan x sama dengan 0, yaitu kita substitusikan saja ya. Jadi P2 sama dengan M kali 2 ditambah N, sehingga P2 nya sama dengan 2M ditambah N. Nah, nilai N sudah ada, yaitu sama dengan 2. Nah, nilai P2 nya dapatnya dari mana? P2 itu tadi kita ketahui bahwa sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan 2M ditambah 2. Jadi diperoleh bahwa M-nya itu sama dengan berapa nih? Sama dengan 0. Ya. N-nya 2, M-nya sama dengan 0, sehingga Px dibagi x kuadrat dikurangi 2x itu memberikan sisanya berapa? Sisanya itu adalah 0 dikali M ditambah 2, itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, jadi ini hanya beberapa contoh soal saja. Silakan anak-anak eksplor lagi bentuk-bentuk soal teorema sisa yang lainnya ya, dengan harapan bahwa kita terus memperdalam keilmuan kita. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Sehat selalu ya.